ada 3 materi yang akan nanti disajikan dalam beberapa video gitu ya. Yang pertama adalah tentang redox dan titrasi redox. Nanti kita akan membahas lebih eksklusif lagi mengenai iodimetri ya. Lalu kemudian terakhir kita akan belajar iodometri. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Nah, ini adalah materi pertama. Apa itu? Kita akan membahas tentang titrasi redox. Tujuannya dulu apa nih? Tujuan pembelajaran kita gitu ya. Pada sesi ini gitu ya. Pertama, kita harapkan kalian mampu menerapkan gitu ya, serta memahami prinsip dari metode analisis iodimetri. Jadi langsung eksplisit ke iodimetri. Lalu kemudian apa? Sama, juga menguasai prinsip dan penerapan metode analisis untuk iodometri. Nah, serupa tapi tak sama. Oleh karena itu kalian nanti diajak untuk membedakan metode analisis iodimetri dengan iodometri. Karena ini paling banyak deh nanti yang digunakan untuk berbagai analisis senyawa-senyawa farmasi gitu ya. Kemudian, nah kita langsung masuk saja. Apa sih reduksi oksidasi? Atau yang kita kenal sebagai redox. Ada yang masih ingat? Oke? Iya, walaupun memang nggak bisa dengar gitu ya. Tapi saya tahu kalian juga udah ngerti. Konsepnya sederhana aja. Ini kata kuncinya. Lepas dan ikat. Serah dan terima. Take and give. Turun dan naik. Apa tadi? Lepas dan ikat, serah terima, take and give, turun dan naik. Lihat, selalu berpasangan ya. Sehingga apa? Kalau kita bicara tentang reduksi gitu ya. Kalau kita bicara tentang reduksi, maka kita akan bicara tentang, nah kalau kita ngomongin reduksi, maka kita pasti akan bicara tentang oksidasi ya. Jadi bagian terpentingnya itu ya, ini yang harus kalian pahami itu ya. Oke, next aja, kita langsung aja. Oke, nah di sini ada 3 konsep gitu ya. Yang pertama adalah konsep oksigen. Kemudian perhatikan ini untuk konsep oksigen gitu ya. Karena kata kuncinya adalah konsepnya adalah oksigen, maka kalian perhatikan oksigen yang ada pada reaksi ini. Sekali lagi, sebelah kiri adalah siapa? Reaktan, sebelah kanan adalah produk. Ya, di sini tokohnya baik di reduksi maupun oksidasi bahwa akan melihatnya adalah Fe. Yuk, coba kalian amati apa bedanya dengan pendekatan oksigen. Ya, saya bantu. Nah, lihat dulu. Di reaksi yang reduksi Fe2O3, lihat di sini dia punya apa? Fe-nya mengikat oksigen. Apabila dia tereduksi, ya, dia lihat jadi apa? Jadi Fe punya oksigen nggak? Berarti dia ngapain? Iya, betul sekali. Dia melepaskan oksigen. Ya, jadi ketika suatu spesies itu melepaskan oksigen, maka terjadi peristiwa apa di sini? Reduksi. Nah, sebaliknya gitu ya. Kita lihat di sini ada Fe. Mama ada oksigen nggak? Sendiri ya, jomblo ya. Kemudian apa? Dia bereaksi atau berinteraksi gitu ya. Dengan siapa? Dengan oksigen gitu ya. Jadi dia bereaksi dengan oksigen membentuk apa? Fe2O3. Artinya apa? Kalau di sini ada apa? Ada melepas, pasti temannya ikat. Maka di sini yang terjadi apa? Nah, oksidasi itu terjadi apa? Ketika suatu spesies kimia gitu ya mengikat oksigen ya. Bisa sekarang membedakan reduksi dan oksidasi berdasarkan konsepnya? Konsep oksigen? Bisa ya? Oke, yuk silakan dicatat dulu videonya, kalian pause. Oke, lanjut yang kedua. Ya, kita pakai pendekatan elektron. Jadi reduksi dan oksidasi tidak selalu ada oksigennya gitu ya. Maka apa yang dilihat di sini? Yang kita lihat adalah bisa kita tentukan menggunakan keberadaan elektron. Oke. Di sini saya sajikan 2 jenis reaksi. Untuk reduksi di sini saya sajikan ada Cu2+ gitu ya, menjadi Cu, dan sebaliknya untuk oksidasi dari Cu menjadi Cu2+. Apa bedanya nih? Tokoh utamanya ini nih, ada elektron dan elektron. Apa yang terjadi pada reaksi reduksi? Iya, betul sekali gitu ya. Pada saat reduksi, apa yang terjadi apa? Terjadi pengikatan elektron. Ingat, elektron muatannya apa? Negatif kan, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi di sini ada 2 plus ketemu dengan 2 elektron atau 2 negatif gitu ya. Sehingga kan membentuk
Cu. Di sini yang kata kuncinya ini, mengikat elektron. Ya, jadi kata kuncinya adalah mengikat elektron. Ya, oke, yuk kita mulai lagi. Nah, bagaimana dengan yang reaksi oksidasinya? Ya, kebalikannya sekaligus ya. Kebalikannya di sini Cu, gitu ya. Kemudian apa? Oh, dia untuk menjadi Cu2+, dia harus melepaskan siapa? Iya, betul, 2 elektron. Jadi, kalau direduksi, ya, kapan suatu spesies kimia mengalami reduksi? Ketika dia mengikat elektron. Ya, kapan dia mengalami oksidasi? Ketika dia melepaskan elektron. Bisa dipahami ya? Oke, pause videonya. Sekarang catat. Oke, ya, sudah. Kemudian kita masuk ke konsep terakhir. Apa itu gitu ya? Konsep bilangan oksidasi atau bilox. Di sini Bu Amel tidak akan mengajari bagaimana cara membaca bilox. Silakan kalian flashback kembali ke teori kimia dasarnya gitu ya, atau baca-baca buku lain, atau boleh nonton video lainnya gitu ya. Nah, di sini kita akan ngomongin bilox ya. Saya ambil pakai reaksinya masih sama. Di sini ada Cu2+ ya. Kemudian menjadi Cu. Ada Cu2+ dan menjadi Cu. Dia adalah reaksi reduksi. Oke, Bu ambil highlight. Ada Cu, gitu ya. Dia dari Cu2+ menjadi Cu adalah reaksi reduksi. Oke. Ya. Sekarang kita coba yang bawahnya. Yang di bawahnya dari Cu menjadi Cu2+. Oke, kalau kita ngomongin bilangan oksidasi, apa yang terjadi? Oke, iya, betul sekali gitu ya. Di sini, ya, untuk reaksi reduksi Cu2+ berubah menjadi Cu. Ada perubahan bilox di sini. Berapa biloxnya? Di sini biloxnya +2. Nah, untuk molekul netral gitu ya, atau molekul tunggal, ataupun yang berikatan gitu ya, tanpa muatan, maka biloxnya berapa? Ya, biloxnya 0, lihat. Dari +2 ke 0. Ada perubahan bilox di sini. Nah, berubah apa perubahannya? Berubah penurunan bilox ya. Jadi dari +2 menjadi 0. Dia turun gitu ya. Nah, inilah penurunan bilox ini adalah ciri dari reaksi reduksi. Oke, kemudian kalau oksidasi bagaimana ya? Kebalikannya otomatis. Kita lihat di sini. Cu yang semula 0, muatannya naik menjadi berapa? +2. Maka ada apa di sini? Ada kenaikan bilox, turun dan naik. Nah, inilah yang kita dapat lakukan. Jadi, mengerti dulu ya, reduksi dan oksidasi adalah dua hal yang pasti terjadi bersamaan. Ya, ketika ada proses lepas dan ikat, ya, pasti juga begitu ada lepas maka ada ikat. Ketika ada serah maka ada terima, ada take and give, ada turun dan ada naik. Seperti itu ya. Jadi bisa ya sekarang membedakan apa itu reaksi reduksi, apa itu oksidasi. Oke ya, tapi ini bukan inti dari pembelajaran hari ini, tapi saya hanya coba flashback saja, Bu Amel hanya flashback aja. Nah, senyawa yang mengalami reduksi, ya, senyawa yang mengalami reduksi kita sebut sebagai oksidator. Sedangkan senyawa yang mengalami oksidasi kita sebut sebagai reduktor atau oksidator. Bisa jadi seperti ini. Kalau dirinya mengalami reduksi, maka dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan orang lain teroksidasi. Jadi kalau ditanya oksidator, oksidator ada dua pengertian. Apa tadi? Yap, yang pertama adalah spesies senyawa yang mengalami reduksi, yang kedua adalah spesies spesies kimia yang menyebabkan yang mengalami reduksi, sedangkan pengertian kedua adalah spesies kimia yang apa tadi? Iya, yang menyebabkan orang lain atau spesies lainnya mengalami oksidasi. Karena itu disebut dengan oksidator. Atau sepertinya misalkan istilah provokator gitu ya. Orang yang memprovokasi gitu ya. Kalau oksidator berarti zat yang atau spesies yang mengoksidasi sementara dirinya mengalami reduksi. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum lupa catat. Nah, reduktor kebalikannya ya. Reduktor yang bagaimana? Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi.
oksidasi, gitu ya, yang mengalami oksidasi, sementara dirinya apa? Dirinya bertugas mereduksi, seperti itu. Nah, singkatnya gampangannya gini, gitu ya. Oke. Nah, oke. Kalau kita ibaratkan reaksi redoks adalah sebagai sebuah pernikahan antara oksidator dan reduktor, gitu ya, CC nikah, gitu ya. Nah, maka apa yang akan terjadi, gitu ya? Kekuatan cinta ini pasti akan mempengaruhi, ya. Besarnya pun masing-masing akan berbeda. Nah, perbedaan kekuatan cinta ini, gitu ya, yang akan apa? Mempengaruhi jenis interaksinya. Jadi kalau kita ngomong di sini oksidator punya cinta, gitu ya, reduktor juga punya cinta, gitu ya, dan besarnya belum tentu sama, gitu ya, bisa jadi berbeda. Maka nanti ini apa? Perbedaan ini, gitu ya, akan mempengaruhi jenis interaksi yang terjadi. Nah, kalau sekarang Bu Amel analogikan kekuatan cinta itu sebagai kekuatan potensial reduksi. Nah, atau Bu Amel juga jadi ada potensial reduksi, ada potensial oksidasi yang kita simbolkan sebagai N0 sel dari masing-masing, yaitu dari apa? N0 sel dari oksidator dan N0 sel dari reduktor. Maka besarnya kekuatan masing-masing ini akan mempengaruhi apa? Jenis reaksi yang terjadi. Ya, kalau sudah ngomongin jenis reaksi yang terjadi, kalau kita aplikasikan, gitu ya, dalam suatu analisis kuantitatif, maka ini kaitannya adalah penentuan jenis titrasi. Nah, di sini nanti kalian akan lihat, walaupun sama-sama menggunakan senyawa yang sama atau reduktor oksidatornya pun sama, gitu ya, tapi kalau kekuatannya berbeda, gitu ya, maka akan membedakan jenis reaksi, otomatis juga ke jenis titrasinya. Jadi jenis titrasi itu ada dua, Dek. Ya, ada titrasi langsung dan titrasi tak langsung. Ada yang masih ingat ini apa? Oke, Bu Amel tidak akan membahas ini lebih dalam karena ini kita sudah pernah bahas di mata kuliah sebelumnya, gitu ya. Ya, jadi prinsipnya itu tadi. Oksidator dan reduktor masing-masing punya kekuatan atau N0 selnya masing-masing. Ya, perbedaan N0 sel inilah yang kemudian akan mempengaruhi reaksi yang terjadi. Nah, dari jenis reaksi ini maka kita nanti bisa menggambarkan jenis titrasinya kira-kira apa, langsung atau tak langsung. Ya, kita kembali lagi ngomongin N0 sel. Nah, kalau kalian ingat ini adalah deret volta, gitu ya, sedikit rangkuman saja, gitu ya. Di sini kita punya, gitu ya, punya oksidator, ya, dan punya reduktor. Ketika reaksinya, gitu ya, ya, saya ulangi. Oke, di sini Bu Amel ulangi, gitu ya. Di sini kita punya deret volta, gitu ya. Kita punya deret volta, di mana di sini tadi siapa? Ada oksidator, di sini ada reduktor, gitu ya. Maka semakin ke kanan, gitu ya, maka sifat oksidatornya semakin kuat. Semakin ke kanan, dia sifat oksidatornya semakin kuat. Artinya apa? Dia semakin mengalami reduksi dan semakin kuat untuk mengoksidasi. Sedangkan semakin ke kiri, maka sifatnya apa yang terjadi? Dia semakin sebagai reduktor kuat. Bisa dipahami ya. Nah, ini tidak akan Bu Amel bahas lebih karena ini ada di materi lainnya. Tapi perlu kalian ingat ini karena apa tadi? N0 sel itu perbedaan antara N0 sel oksidator dan reduktor akan mempengaruhi jenis apa tadi? Jenis reaksi, dan otomatis nanti akan mempengaruhi apa? Jenis titrasinya. Yuk, kita masuk dulu berdasarkan hal tersebut ya. Ada dua jenis dalam reaksi redoks, gitu ya. Ada oksidimetri dan ada reduksimetri. Nah, kapan terjadi oksidimetri, gitu ya? Kalau larutan bakunya adalah oksidator. Ya, kalau larutan bakunya adalah oksidator, maka jenis reaksinya adalah oksidimetri. Lalu bagaimana sampel yang kita uji? Sampel yang kita uji karena dia oksidator, gitu ya, di burat oksidator, gitu ya, maka yang diuji harus bersifat apa? Sebagai reduktor. Bisa dipahami? Ya, jadi ini adalah
jenis dari reaksi redoks gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, bagaimana dengan reaksi berikutnya? Kalau dia reaksinya ya, di mana buretnya diisi dengan larutan baku yang bersifat sebagai reduktor, gitu ya, maka dia disebut sebagai apa? Reduksimetri. Ya, nah, automatically kalau misalkan larutan bakunya adalah reduktor, maka larut ujinya sebagai oksidator. Ya, bisa. Jadi sekarang silakan tulis, di pause dulu, ditulis di catatan kalian gitu ya. Jadi redoksi redoks itu ada dua jenis. Yang pertama adalah oksidimetri, yang kedua adalah reduksimetri. Di mana cara membedakannya bagaimana? Kalau larutan bakunya diisi oleh suatu senyawa oksidator, maka dia akan bertindak sebagai jenis reaksinya adalah oksidimetri. Sedangkan kalau dia diisi buretnya atau larutan bakunya untuk menguji bersifat reduktor, maka kita sebut sebagai dengan reduksimetri. Nah, ini nanti yang membedakan antara iodimetri dan iodometri. Kita lihat, iodi dan iodo itu masuknya sebagai oksidi atau sebagai reduksimetri. Ya, ingat, sekali lagi konsepnya adalah ada oksidasi pasti ada reduksi, ada reduktor pasti ada oksidator. Dua hal yang tidak mungkin akan dipisahkan. Kalau titranya merupakan gitu ya, kalau titranya merupakan larutan baku oksidator gitu ya, maka dia jenisnya tadi apa? Oksidimetri. Tapi kalau larutan titranya atau larutan baku yang digunakan bersifat sebagai reduktor, maka dia merupakan jenis reduksimetri. Bisa dipahami ya? Oke. Yuk, kita lanjut. Ya. Ini tadi ya. Kita lanjut. Nah, oke. Tadi kekuatan S-cell itu sangat berpengaruh pada jenis reaksinya. Sekarang kalian bisa googling gitu ya. Di sini saya sampaikan potongannya ya. Di sini ada tabel yang merupakan standar reduksi potensial gitu ya dari beberapa spesies kimia. Nah, kita sekarang bicaranya titik fokusnya adalah ya, kita ngomongin iodi dan iodometri. Oke, dari kata apa kira-kira? Dari unsur apa kira-kira? Ada iod. Berarti dari iod. Nah, iod ini bisa muncul dalam beberapa spesies, tapi yang paling umum adalah dalam bentuk apa? Ion iodiumnya atau iodin gitu ya. Bisa disebut antara iodium atau iodin, ini sama saja. Hati-hati dengan istilah. Kalau dia tunggal kita sebutnya sebagai iod. Ini dia sebagai unsur. Sebagai unsur. Ini sebagai atomnya. Kemudian ketika dia membentuk unsur atau senyawa sama gitu ya, senyawa yang terdiri dari unsur yang sama, maka kita sebutnya sebagai iodium atau iodin. Nah, kalau bentuknya sebagai ion, kita sebutnya sebagai iodida. Yuk, kita cari di tabel ini. Mana yang reaksi yang memuat I2 dan imin? Sudah ketemu? Yes, ini dia. Nah, di sini karena ada bisa lihat di sini E0 red, artinya apa? E0 reduksinya adalah plus 054 gitu ya. Dengan reaksi adalah I2 plus 2 elektron menjadi 2 min. Ini yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan jenis reaksinya adalah iodimetri atau iodometri. Ya, sekali lagi apa tadi? Kekuatan N0 sel akan mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi jenis reaksi. Otomatis nanti akan juga mempengaruhi pada jenis titrasinya. Gitu ya. Yuk, kita bahas dulu. Tadi kita sudah dapat informasi bahwa ketika I2 ditambah dengan 2 elektron membentuk 2 imin, itu N0 rate-nya adalah sama dengan ya berapa? Plus 0,54 volt. Nah, reaksi ini karena tadi apa? Reduksi pasti diiringi dengan oksidasi. Maka sebenarnya reaksinya kalau dibalik gitu ya. Cara membaliknya bagaimana? Ya balik aja. Gitu ya. I2-nya pindah ke depan gitu ya. Atau 2 imin sekarang menjadi siapa? Menjadi I2 ya, plus 2 elektron dan I2 plus 2 elektron. Itu tukeran, hanya tukeran posisi. Nah, ketika tukeran posisi seperti ini yang mula dia sebagai N0 red atau E0 reduksi gitu ya, akan berubah menjadi N0 sel oksidasi. Ya, karena kebalikan maka yang berubah apa tandanya? Di sini plus, di sini menjadi negatif. Jadi ini dua-duanya sama gitu ya.
Cara membacanya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nggak nemu nilai 0 sel dari reduksi, saya temuin 0 sel oksidasi, nggak ada masalah. Yang penting kalian paham maksud prosesnya. Bisa dipahami ya, sambil dicerna. Nah, kita lihat dulu untuk reaksi yang pertama. Ya, di sini yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator yang mana? Yes, betul. I2 itu di sini bertindak sebagai oksidator, sementara imin bertindak sebagai reduktor. Lihat di sini. Nah, nilai plus 0,54 itu relatif kecil deh. Ya, relatif kecil. Kita lihat di sini. Otomatis apa? Karena dia relatif kecil gitu ya. Mendekati ke arah 0 gitu ya. Dia relatif kecil, maka yang terjadi apa? Yang terjadi sifat dari I2 ini adalah bertindak sebagai apa? Oksidator yang lemah. Sekali lagi, kenapa dia disebut sebagai oksidator lemah? Karena potensial reduksinya itu kecil. Ya, artinya dia tidak dapat mengoksidasi kuat. Jadi dia bisa oksidasi, tapi dia mengoksidasinya lemah. Jadi kalau dorong, mungkin dorongnya kalau kuat dia bisa jauh, ini dorongnya hanya sedikit gitu ya. Ini kalau dianalogikan dengan proses mendorong ya. Jadi kalau oksidator seperti itu. Nah, I2 bertindak sebagai oksidator lemah. Yuk kita lihat di sini. Nah, kita lihat untuk reaksi kedua. Ya, ini hanya kebalikannya saja. Iminnya ya di sini ya bertindak sebagai siapa? Sebagai reduktor, sedangkan I2-nya sebagai oksidator. Nah, sama halnya tadi ya, walaupun berbalik tetap dia akan condong ke arah 0 gitu kan ya. Maka dia disebut apa? Ya, karena potensial oksidasinya pun rendah. Sehingga dia disebut apa? Sehingga dia disebut sebagai reduktor lemah. Nah, tadi Bu Amel sudah sampaikan bahwa kedua reaksi ini sebenarnya sama, ya dibolak-balik saja gitu ya. I2 sebagai apa tadi? Oksidator, sementara iminnya sebagai reduktor. Nah, kalau kita gabungkan kedua reaksi ini gitu ya, seret, Bu Amel gabungkan jadi satu gitu ya, maka cukup diberi tanda bolak-balik. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa kalau misalnya kalian menemukan ini gitu ya? Oh, di sini berarti dia sebagai oksidator, I2-nya sebagai oksidator. Oke. I2-nya sebagai oksidator. Sementara iminnya sebagai reduktor. Karena nilai R-nya kecil atau SL-nya kecil gitu ya dari reaksi ini, maka dia bersifat apa? Sebagai sifatnya lemah. Sehingga apa? Sehingga nanti kita dapat simpulkan gitu ya. Ya, dapat kita simpulkan apa? I2 adalah oksidator lemah dan imin adalah reduktor lemah. Itu dulu konsepnya. Ini harus kalian bisa pegang karena nanti biasanya akan muncul di pertanyaan kalau kalian ngambil ujian KTI gitu ya. Nah, I2 adalah oksidator lemah dan imin adalah reduktor lemah. Penjelasannya karena ini tadi. Ya, coba kalian rangkum sendiri. Bu Amel tidak mau memberikan tulisannya, kalian harus rangkum dengan bahasa kalian sendiri, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena dia merupakan, gitu ya, kesimpulannya adalah I2 adalah oksidator lemah dan imin adalah reduktor lemah, gitu ya. Maka kita bisa menuliskan reaksi ini, gitu ya. Reaksi I2, 2 elektron ini kita ganti saja dengan reaksi umumnya. Ya, I2 tadi sebagai apa? Ya, apa? Oke, I2-nya bertindak sebagai oksidator, maka dia nanti akan bertemu dengan siapa? Ya, dia akan bertemu dengan suatu senyawa yang sifatnya, kalau elektron bakal ganti ini, dengan yang reduktor, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. I2, ya, itu akan bertemu sebagai reduktor karena I2-nya tadi sifatnya apa? Sebagai oksidator. Ingat, reaksi selalu ada cowok dengan cewek gitu ya. Atau oksidator dengan reduktor. Maka akan dihasilkan apa? Ya, karena iminnya itu bertindak sebagai reduktor, maka nanti akan dihasilkan apa? Oksidator. Sehingga bisa lagi diringkas lagi penulisannya. Kalau kalian menemukan seperti ini gitu ya. Maka reaksi umum dari reaksi umum untuk titrasi redoks yang menggunakan iodida dan iodin gitu ya, terbagi menjadi dua seperti ini. Ya, reaksi umumnya adalah
I2 plus reduktor ya, berkesetimbangan membentuk siapa? 2-imin plus oksigen. Nah, besaran potensial inilah yang nanti akan mempengaruhi arah reaksinya. Ya, reaksi untuk reaksi yang ini ya, Dek ya. Gitu ya, Bu Amel highlight lagi. Ya, untuk reaksi yang ini ya, ketika I2 ditambah dengan reduktor membentuk 2-imin dan oksidator gitu ya, di mana nilai E-rate-nya adalah plus 0,54, maka ketika gitu ya, kalian ingin menggeser, lagi-lagi ini masalah kesetimbangan, sudah pernah kita bahas di kimia dasar gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggeser kesetimbangannya ke kanan? Ya, maka ini kaitannya tadi ini sama enol selnya. Reaksi akan berjalan ke kanan jika pasangan redoks yang akan ditentukan mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari plus 0,54. Kalau dia lebih rendah, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Ya, supaya apa? Supaya nilainya positif gitu ya. Nah, otomatis apa? Oh, berarti reduktornya bagaimana? Ya, harus punya potensial yang lebih rendah gitu ya. Kemudian, kalau kalian ingin hasilnya ke arah kiri, maka apa ya? Silakan cari suatu reduktor yang nilai oksidasinya atau nilai potensial oksidasinya lebih tinggi dari plus 0,54 sehingga dia akan bergeser ke kiri. Ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai iodimetri, kalian bisa langsung klik link di bawah ini untuk video kedua, oke ya? Oke, sampai jumpa di video kedua.